Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Romantik. Kali ini kita membahas mengenai syakal yang ketiga, gitu ya, dari silogisme atau kias. Gitu. Nah, syakal ketiga ini adalah had ausatnya menjadi maudu di kedua mukadimah. Jadi dia jadi maudu baik di premis minor ataupun di premis mayor, atau baik di subro ataupun di kubro, dia menjadi maudu posisinya. Nah, dan ini to sod, to kap. Fokus di to-nya, yang ini to-nya ini jadi maudu, dua-duanya maudu, gitu, seperti itu. Selanjutnya, syarat agar menghasilkan natijah ada dua. Yang pertama itu adalah muqaddimah sugro atau premis minor harus positif. Nah, sugro yang ini berarti ini kan yang bagian sugro, kulu ini bagian sugro, ain. Nah, syarat yang pertama itu adalah harus positif atau mujabah. Maka yang ini, yang sebelah sini, ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena sugronya negatif. La, ini la yang depannya la, ini kan salibah. Kalau salibah berarti negatif. Maka tidak memenuhi syarat. Yang ini juga sama. Kolom yang ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena sin itu juga salibah juz'iyah. Sedangkan syarat yang pertama adalah sugronya harus positif atau mujabah. Nah, syarat yang kedua, salah satu dari kedua mukodimahnya atau premisnya harus ada yang kuliah. Artinya dari ke-8 ini yang memenuhi syarat yang pertama, itu harus kuliah salah satunya. Ini jadi baik sugro ataupun kubro itu harus ada yang kuliah. Maka yang ini, yang kolom yang pertama ini semuanya memenuhi syarat yang kedua. Kenapa? Karena ada kuliahnya. Ini ada kuliah, ini kuliah, ini juga kuliah, ini juga kuliah. Maka ini memenuhi syarat. Nah, di kolom yang kedua, ini yang memenuhi syarat hanya dua saja, yaitu ain dan kulu dan ain dan la. Gitu. Karena ain dan ain ini tidak memenuhi syarat yang kedua. Kenapa? Karena kedua-duanya juz'iyah. Ini juga sama, kedua-duanya juz'iyah, tidak ada yang kuliahnya. Nah, yang ada kuliahnya yang ini durub yang ini dan durub yang ini la juga kuliah, walaupun dia salibah, yang penting kuliah. Maka dari sini hanya ada 6 saja yang bisa menjadi atau menghasilkan natijah, kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah kulu dengan kulu, natijahnya ain atau mujabah juz'iyah. Yang kedua adalah mujabah kuliah bersanding dengan salibah kuliah, nanti natijahnya adalah salibah juz'iyah. Yang ketiga ada mujabah juz'iyah, mujabah kuliah, natijahnya mujabah juz'iyah. Yang keempat ada mujabah kuliah, dia dengan mujabah juz'iyah, nanti natijahnya mujabah juz'iyah. Yang kelima itu ada mujabah kuliah, salibah juz'iyah, salibah juz'iyah. Mujabah juz'iyah, salibah kuliah, salibah juz'iyah. Nah, untuk natijah di syakal yang ketiga ini semuanya juz'iyah. Ya, semuanya juz'iyah. Ada yang salibah dan ada yang kuliah. Nah, untuk menentukan salibah dan mujabahnya adalah dilihat dari muqaddimah kubronya. Kalau muqaddimah kubronya itu adalah positif, maka natijahnya pun akan positif. Ya, sebagian positif, artinya juz'iyah, mujabah juz'iyah. Tapi kalau kubronya itu salibah, maka natijahnya pun akan salibah juz'iyah. Ya, ini mujabah, maka ini juga mujabah, dan semuanya juz'iyah. Itu syakal yang ketiga. Contohnya misalkan, contoh untuk yang pertama ya, durub yang pertama, setiap nabi itu laki-laki. Setiap nabi menerima wahyu. Nah, ini nabinya kan posisinya di pertama.
maka yang nabi ini dicoret, maka natijanya adalah ain mujabah juz'iyah. Sebagian laki-laki menerima wahyu. Gitu. Contoh lainnya misalkan setiap fa'il itu adalah isim dan setiap fa'il itu marfu, maka natijanya adalah sebagian isim marfu. Itu yang pertama. Nah, huruf yang kedua contohnya adalah setiap manusia adalah makhluk. Tidak satupun manusia adalah malaikat. Karena la di sini ya. Yang dicoret itu manusia ya, yang diulang. Maka natijanya adalah sebagian makhluk bukan malaikat. Atau contoh lainnya, setiap emas adalah logam. Tidak satupun emas adalah perak. Sebagian logam bukan perak. Itu natijah yang kedua. Natijah bagi huruf kedua di syakal yang ketiga. Itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.